Dimulai nggih, Pak? Nah, monggo Mas Amri. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Pak Dr. Andes Wahyudin MEI pada kesempatan kali ini sebagai pengisi kajian subuh dengan kajian tafsir Al-Misbah. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS Bapak Muhammad Masyuri beserta seluruh jajaran Takmir Masjid Manarul Ilmi, jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diberikan nikmat yang begitu besar, yakni berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita kajian pada subuh Masjid Manarul Ilmi. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah sekalian, sebelum dimulai kajian pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk pada beliau Bapak Wahyudin untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih sekali lagi oleh Allah diberikan kesempatan, kemudahan, kesehatan. Kita dibangunkan dari tidur kita semalam dalam kondisi sehat. Kita bisa menghirup udara segar. Karena itu agama kita mengajarkan dan memberikan panduan kepada kita perkataan ataupun kalimat yang pertama keluar dari lisan kita sesaat setelah kita bisa membuka mata, menghirup udara segar, kita diajarkan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hingga sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, yang pertama kali keluar dari lisan kita adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah setelah kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Karena ternyata ada beberapa orang yang ketika tidur tidak pernah bangun selamanya, alias Allah mewafatkan pada saat dia tidur, atau juga ada banyak orang ketika bangun dia tidak bisa menggerakkan semua anggota badannya dengan baik karena ada masalah pada syaraf anggota badan, sehingga mereka tidak bisa bergerak secara normal, secara baik. Karena itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita setelah kita bangun dari tidur, kemudian kita bergegas untuk bersih diri, membersihkan diri kita.
kita ambil air wudhu, kemudian kita persiapkan sholat subuh berjamaah. Baik yang bisa hadir di masjid, di musola, di surau, maupun yang sholat subuhnya dilakukan dengan berjamaah bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di pagi ini dalam mengawali aktivitas kita pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita bisa terus menjaga keistiqomahan ini sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Pagi hari ini saya akan melanjutkan membaca surah Muhammad, surah ke-47 pada kelompok ayat yang ketiga, ayat 16 dan ayat-ayat berikutnya dalam tafsir Al-Misbah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilaik hatta إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Pada kelompok ayat yang kedua surah Muhammad ini, ayat 11, 12 sampai ayat 15, membandingkan yang isinya antara lain membandingkan perolehan orang-orang yang mengikuti tuntunan Allah berupa surga dengan aneka ragam kenikmatannya, dengan perolehan orang-orang yang ingkar, yang membangkang. Kalau kelompok ayat yang sebelumnya secara tegas berbicara tentang orang-orang kafir, kelompok ayat yang ketiga ini yang dimulai dengan ayat 16 menyatakan ada anggota masyarakat yang engkau temui, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendengar tuntunan Allah dengan seksama, dengan tekun dan penuh perhatian. Mereka itu akan ditinggikan derajatnya di surga. Dan di antara mereka ada orang yang juga menghadiri majelis taklimmu, majelis kajian atau pengajianmu, untuk mendengarkan dengan tekun ayat-ayat Al-Quran serta ucapan dan penjelasan-penjelasanmu dengan tujuan mencari celah kelemahannya untuk menanamkan keraguan pada orang lain, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Ubay bin Salul, Rafa'ah ibnu As-Sabut. Ini adalah di antara tokoh-tokoh munafik dan juga orang-orang munafik yang lain. Kesungguhan mereka mendengar itu berlangsung sampai apabila mereka keluar dari sisimu, yakni meninggalkan majelis kajian ilmu, tempatmu memberi penjelasan itu, mereka dengan tujuan mengejek berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yakni Rasulullah dan para sahabat, apalagi yang dia ucapkan tadi sebelum kita berpisah. Mereka itu yang sangat jauh keburukan akhlak
mereka adalah orang-orang yang telah dilak, yakni ditutup dengan keras bagaikan dikunci mati oleh Allah atas hati mereka, sehingga tidak ada petunjuk yang dapat mereka mengerti dan manfaatkan, dan mereka itulah yang bersungguh-sungguh mengikuti hawa nafsu mereka. Dan adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh secara ikhlas mendengarkanmu sehingga mendapat petunjuk menuju jalan yang benar, Allah melapangkan hati mereka dan Allah Subhanahu wa taala menambah petunjuknya kepada mereka sehingga semakin cerah dan tenang jiwa mereka, dan Allah menganugerahi juga mereka ganjaran ketakwaan mereka sehingga mereka dapat terhindar dari berbagai bencana dunia dan akhirat. Ayat 16-15 ini menjelaskan tentang dua kelompok. Satu kelompok mereka yang dengan penuh ketekunan dan keseriusan untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, kajian yang diberikan oleh Rasulullah SAW dari ayat-ayat Al-Quran. Mereka mendengarkan dengan baik, mereka mengikuti dengan penuh perhatian, dan mereka itulah kemudian yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, dilapangkan hatinya untuk bisa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Tetapi ada kelompok lain, mereka juga mengikuti kajian Rasulullah. Mereka mendengarkan dengan tekun, tetapi di balik itu mereka punya niat, punya upaya untuk melecehkan, untuk membuat orang lain supaya tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah yang disebut dengan orang-orang munafik. Allah menjelaskan tentang orang munafik itu pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-7 sampai beberapa ayat berikutnya. Pada ayat ke-7 ke-8 ya, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia itu ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan kami juga beriman kepada adanya kehidupan akhirat. Tetapi Allah kemudian menyatakan wa ma hum bimumin, dan tidaklah mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi mereka hanya beriman secara lisan, tetapi hatinya sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Dia tidak percaya, dia tidak mengatakan yang sesungguhnya apa yang dia ucapkan itu. Kalau dia mengatakan saya beriman pada Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah, itu hanya di lisan saja, di bibir saja. Tapi dalam hatinya sama sekali tidak. Itulah orang-orang yang disebut dengan orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu orang yang memproklamirkan dirinya sebagai Muslim sebagai upaya untuk menutup
atau menutupi kekafirannya. Karena itu kita sering mendengarkan istilah tidak adanya kesamaan antara ucapan dan hatinya. Antara yang ada dalam hatinya berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Karena itu di antara sifat mereka itu disebutkan dalam ayat berikutnya, ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu melakukan pengrusakan di bumi dengan berbagai macam aktivitasnya, perilakunya. Mereka justru mengatakan innama nahnu muslihun, bahwa kami semua ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan, berbuat kebaikan di bumi ini, tidak merusak. Ala innahumul mufsiduna walakin la yashmurun. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang melakukan pengerusakan tetapi mereka tidak merasa. Ya. Jadi di antara sifat orang munafik seperti itu, mereka disuruh supaya tidak merusak bumi, mereka justru mengatakan saya ini menjaga kelestarian alam. Padahal kenyataannya mereka merusak lingkungan, mereka merusak apa yang sudah tertata dengan baik oleh Allah, dan mereka tidak merasa bahwa sebenarnya mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah merusak lingkungan, merusak alam, dan seterusnya. Rasulullah juga memberikan beberapa sifat orang-orang munafik itu. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda kemunafikan orang itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong selalu tidak benar, selalu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji selalu tidak ditepati, belenjani janji. Wa idza tumina khana, ketika diberikan amanah dia khianati. Diberikan kepercayaan tidak dilaksanakan dengan baik, tapi selalu dia berkhianat terhadap amanat yang telah diberikan. Namun berdasarkan sifat-sifat yang disampaikan oleh Rasulullah itu, kita tentu tidak bisa dengan serta-merta menuduh atau menghukumi seseorang itu sebagai seorang munafik seperti munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul atau Rafa'ah ibnu Sabut. Kenapa? Karena ada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang punya perilaku seperti perilakunya orang munafik. Tetapi sebenarnya dia bukanlah munafik dalam arti yang sebenarnya. Dia tetap sebagai seorang muslim, hanya dia seringkali berperilaku, punya sifat seperti perilakunya orang-orang munafik. Maka kita tidak boleh mengecap mereka sebagai munafik dalam arti yang sesungguhnya. Kita hanya boleh mengatakan bahwa perilaku si A, si Fulan itu sudah seperti perilakunya munafik. Kenapa? Kalau janji nggak pernah ditepati, janjinya mesti meleset terus. Ya. Kalau janji sudah sampai pada jatuh temponya juga tidak
berupaya untuk bisa menepati, untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Ketika berkata juga sering kali perkataannya itu penuh dengan kebohongan, ya, termasuk orang-orang yang menulis sebuah berita di media sosial yang sama sekali tidak ada nilai kebenarannya. Semuanya hanyalah sebuah rekayasa, sebuah sesuatu yang diada-adakan padahal tidak ada realitas sama sekali. Atau mungkin justru yang dia sampaikan itu memang benar terjadi, tetapi waktunya sudah lewat cukup jauh. Ya, bisa jadi mereka melakukan itu untuk membuat kegaduhan, untuk membuat supaya masyarakat menjadi resah dan sebagainya. Kita sering mendapatkan sebuah kiriman berita di berbagai grup WA, misalnya ada banjir besar yang memang banjirnya itu benar-benar terjadi, tapi sudah berlalu setahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Ketika itu kemudian diposting lagi di grup-grup WA, barangkali niat ada karena iseng, ada juga karena mereka sengaja mengirimkan berita itu supaya masyarakat menjadi resah, banyak orang yang kemudian ada rasa ketakutan dan sebagainya. Itu bisa jadi seperti itu. Sehingga sekali lagi kita tidak boleh menuduh seseorang itu sebagai orang munafik dalam pengertian yang sebenarnya. Karena apa? Karena orang munafik itu ya dia sebenarnya kafir tapi menutupi kekafiran dengan keislamannya. Karena itu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya itu dia bergaul dengan Rasulullah, artinya dia sholat di belakang Nabi, dia ikut perang bersama Nabi, dia juga berinteraksi dengan para sahabat Rasulullah. Tetapi setiap kali ada peluang, maka dia akan menciptakan sebuah kegaduhan, mereka memprovokasi para sahabat supaya tidak saling percaya, supaya mereka menjadi bermusuhan, dan umat Islam pada akhirnya diharapkan bisa hancur. Itu adalah upaya-upaya orang munafik. Mereka menyembunyikan kekafiran dengan menampakkan keislamannya itu supaya mereka bisa leluasa untuk berinteraksi, bergaul dengan umat Islam. Kalau dia menyatakan secara terang-terangan dia sebagai kafir, tentu mereka tidak leluasa untuk keluar masuk dalam komunitas umat Islam. Karena dia menyatakan sebagai Muslim, ya tentu saja kemudian mereka bisa bebas bergaul dengan umat Islam. Tapi sekali lagi, dia selalu berupaya untuk membuat umat Islam ini menjadi bermusuhan, saling curiga, dan akhirnya supaya mereka menjadi rusak, menjadi hancur. Baik, kata minhum artinya di antara mereka pada ayat 16 di atas secara redaksional menunjuk kepada orang-orang kafir. Karena mereka lah yang dibicarakan oleh kelompok ayat yang sebelumnya. Namun maksudnya di sini adalah orang-orang munafik. Di sini terkesan bahwa Al-Quran mempersamakan orang-orang munafik dengan orang kafir. Hal tersebut dapat dimengerti karena Al-Quran seringkali menggunakan kata kafir atau kekufuran dalam arti segala sikap dan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan agama. Karena itu, misalnya kekikiran dinamai juga kufur. Ya, artinya orang yang kikir itu adalah bentuk kufur nikmat. Ya, dia tidak mau
berbagi dengan orang lain. Dia begitu kuat untuk mempertahankan atau memegang harta bendanya sehingga tidak ada sedikit pun yang bisa dirasakan, bisa mengambil manfaat dari harta itu orang-orang yang memang perlu atau orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang fakir dan miskin. Hingga kita diajarkan untuk selalu berbagi karena memang harta yang kita miliki sebenarnya tidak 100% milik kita, tapi ada sebagian yang menjadi milik orang lain, yaitu milik fakir miskin. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta kalian itu ada hak orang-orang yang meminta-minta dan ada hak orang yang membutuhkan tapi tidak meminta-minta. Jadi ada orang yang memang meminta-minta dari rumah ke rumah karena mereka merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, sehingga mereka meminta-minta atau orang sering menyebut mengemis misalnya. Tapi pengemisnya itu memang betul-betul dia butuh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, kebutuhan keluarganya. Bukan sebagai sebuah profesi. Karena ada juga orang yang mengemis itu sudah menjadi profesi. Karena sudah keenaan, hasilnya cukup banyak, bahkan lebih banyak dibanding dengan kalau dia kerja sebagai kuli bangunan atau buruh tani, sehingga dia keterusan menjadikan mengemisnya itu sebagai sebuah profesi dalam hidupnya. Hingga bahkan mungkin rumahnya lebih bagus dari orang lain yang bekerja secara lebih terhormat ya, sebagai kuli, sebagai buruh di pabrik atau yang lainnya. Ini bahkan juga ada istilah pengemis berdasi. Nah, jadi para orang-orang yang punya jabatan, punya kedudukan, seringkali kemudian meminta-minta kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan diberikan bantuan, padahal mereka sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan itu semua. Ya. Ada juga orang-orang yang butuh, yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, ya. Tetapi mereka bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah meminta-minta. Tetapi tentu kalau ada yang datang untuk memberikan bantuan, mereka tidak menolak karena mereka memang membutuhkan. Jadi ada sekali lagi orang yang datang meminta karena kebutuhannya. Ada juga orang yang butuh tapi tidak mau keluar dari rumah untuk meminta-minta. Tapi kedua-duanya adalah orang yang punya hak terhadap harta yang dianugerahkan Allah kepada kita. Karena itu kita justru berterima kasih kalau ada orang yang datang meminta, dan mudah-mudahan mereka yang keluar dari rumah meminta itu betul-betul karena dia membutuhkan untuk biaya makan, minumnya, untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sehingga dia harus keluar rumah. Maka diceritakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah menangis hanya karena pada hari itu tidak ada yang meminta ke rumahnya. Karena dengan
dia bisa bersedekah kepada orang yang meminta itu dosa-dosa yang beliau pernah lakukan itu akan diampuni oleh Allah. Enggak, ketika tidak ada yang datang meminta ke rumah, itu artinya dosanya tidak berkurang karena dia tidak bisa bersedekah ketika itu. Hanya tentu saja orang yang meminta-minta ketika di jalan misalnya tentu perlu ada pengaturan, perlu ditertibkan supaya tidak mengganggu orang yang sedang berada di jalan sebagai pengguna jalan, tidak terganggu dengan lalu lalang orang yang meminta-minta di perempatan jalan. Ayat 16 yang menguraikan tentang dilaknya hati kaum munafik diperhadapkan dengan ayat 17 yang menguraikan penambahan petunjuk bagi kaum yang beriman. Ya, jadi mereka yang sudah menutupi fitrahnya sebagai hamba Allah yang punya fitrah beriman, karena jauh sebelum manusia terlahir semua ruh sudah pernah memberikan pengakuannya di depan Allah bahwa Allah adalah Tuhannya, dan mereka akan menjadi saksi, mereka akan bersaksi. Maka ketika orang sudah menutupi fitrahnya, yaitu kafarah dalam arti menutup, ya, kafir, maka Allah akan melak atau menutup ya, dengan rapat seperti ketika kita biasanya kalau dalam kondisi yang normal sebelum ada pandemi COVID-19, setiap kali ada ujian, kemudian naskah ujian itu dimasukkan dalam sebuah amplop yang agak besar, kemudian diikat dengan tali, kemudian tali itu kemudian ikatannya dilak ya, warna merah biasanya. Ini sebagai bukti bahwa atau sebagai untuk membuktikan bahwa amplop itu memang belum pernah terbuka. Jadi dalam kondisi yang tersegel dengan lak itu. Jadi ketika Allah melak hati mereka, menutup rapat hati mereka, maka tidak seorang pun mampu untuk memberikan nasihat yang baik, untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang baik pada mereka. Karena hati mereka sudah tertutup rapat oleh Allah SWT. Ini berarti bahwa dengan dikunci matinya hati, hidayah Allah tidak akan masuk, dan dengan demikian pengamalan kebenaran tidak akan terlaksana. Berbeda dengan orang-orang yang telah memperoleh petunjuk, hati mereka terbuka lebar, hidayah Allah semakin banyak yang dapat mereka tampung. Dan ini pada gilirannya mengantar mereka semakin bertakwa, yakni semakin terdorong untuk mengamalkan kebajikan. Dengan kata lain, penambahan hidayah adalah penambahan ilmu dan penambahan takwa adalah peningkatan kualitas dan kuantitas amal. Ayat 17 di atas menguraikan proses yang dialami oleh mereka yang memperoleh petunjuk. Pertama, mereka bersungguh-sungguh mengikuti petunjuk Allah. Upaya itu disambut oleh Allah dengan anugerah penambahan petunjuk. Memang petunjuk Allah tidak terbatas. Karena itu Nabi Muhammad SAW masih terus dan tekun memohon petunjuknya. Selanjutnya dengan penambahan itu mereka memetik buah dari petunjuk tersebut, yakni ketakwaan. Said Qutb melukiskan takwa yang dimaksud di sini adalah kondisi kejiwaan yang menjadikan seseorang takut bercampur kagum menghadapi
keagungan Allah, merasakan pengawasannya, khawatir murkanya, dan dalam saat yang sama mengharapkan ridhonya. Dia selalu merasa khawatir dilihat Allah dalam keadaan atau kondisi yang tidak diridhoinya. Kepekaan rasa inilah yang dinamai takwa. Sehingga orang yang bertakwa, orang yang selalu merasa dirinya terawasi atau diawasi, dilihat oleh Allah, segala perilakunya nanti akan dicatat oleh malaikat, dan pada saatnya nanti di akhirat catatan-catatan itu akan dibuka dan bisa dibaca oleh setiap orang, dan seseorang tidak akan mungkin bisa mengingkari apa yang menjadi catatan-catatan malaikat itu. Karena itu sekali lagi, orang yang selalu yakin akan diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah dengan begitu jelasnya, sekalipun dia berada di suatu tempat yang tidak seorang pun tahu apa yang sedang dan akan dia lakukan, tetapi dia yakin bahwa apa yang sedang dan akan dia lakukan bisa dilihat jelas oleh Allah SWT. Nah, dengan kesadaran seperti itu, seseorang pasti tidak akan melakukan sebuah kemaksiatan. Dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Karena dia yakin betul apa yang dia lakukan harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maka ketika orang dengan begitu mudahnya melakukan perbuatan dosa, apapun bentuk dosa yang dilakukan itu, kemaksiatan yang dilakukan, pada hakikatnya pada saat dia melakukan dosa dan kemaksiatan itu seperti orang yang tidak punya iman. Atau imannya tidak berfungsi memberikan satu sinyal bahwa perbuatan yang dilakukan itu sedang dilihat oleh Allah SWT. Maka Rasulullah menyatakan, la yazni zani khina yazni fahuwa mu'min. Tidak akan berzina seseorang yang melakukan perbuatan zina itu kalau pada saat dia melakukan zina itu dalam keadaan iman, bahwa mukmin. Artinya pada saat dia akan dan sedang melakukan perbuatan zina itu seperti orang yang tidak beriman, karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah, sehingga dengan begitu gampangnya, dengan begitu santainya dia melakukan kemaksiatan seperti itu. Demikian juga Rasulullah menyatakan, la yasriku sariku hina yasriku fahuwa mu'min. Tidak akan mencuri orang yang sedang melakukan perbuatan pencurian, fahuwa mu'min, jangan dia dalam keadaan beriman. Ya. Tidak akan melakukan sebuah perbuatan yang akan merugikan masyarakat, karena apa yang dilakukan itu masuk dalam kategori korupsi misalnya. Ketika dia minta bagian sekian persen, sekian puluh persen dari seseorang yang diberi pekerjaan misalnya, atau dia mendapatkan bagian dari kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pada pihak-pihak tertentu, maka pada saat itulah imannya seperti tidak ada. Imannya tidak mampu untuk menggetarkan hatinya sehingga dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan agama, bertentangan dengan syariat Allah, dan Allah melihat dengan jelas dan malaikat akan mencatat perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu. Mudah-mudahan kita semuanya ini akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah, sehingga sekalipun ketika kita berada di suatu tempat yang tidak ada orang lain yang melihatnya,
kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat lagi saya bacakan, ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza jaa'atuhum dzikrahum. Mereka yang mendengar penjelasan Nabi Muhammad SAW dengan tujuan mencari-cari kelemahannya adalah orang-orang yang benar-benar sesat, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik tadi. Maka jika demikian, tiadalah yang mereka tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, sehingga mereka tidak dapat mempersiapkan diri menghadapinya. Karena sungguhnya telah datang tanda-tandanya, tetapi mereka lengah dan tidak memikirkannya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka apabila hari kiamat sudah datang? Atau dari mana akan timbul kesadaran mereka jika kiamat telah datang dengan tiba-tiba? Kiamat diartikan ada kiamat yang kubro dan ada kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kematian seseorang. Sehingga seringkali orang menganggap bahwa dia masih akan dalam waktu yang lama hidup menikmati kehidupan dunia ini. Tapi secara tiba-tiba dia kemudian mengembuskan nafas terakhirnya. Padahal dia sama sekali tidak pernah mempersiapkan kematian itu. Dia masih sibuk dengan atau masih sering dan senang dengan kemaksiatan dosa yang dilakukan. Karena mereka menganggap kematian masih cukup lama, kondisi fisik masih cukup segar, sehingga dia menyangka tidak cepat itu kematian datang. Tetapi kita sering melihat kondisi yang sebaliknya, artinya banyak orang yang dalam kondisi sehat secara fisik, orang melihat dia bisa beraktivitas kemana-mana dan melakukan apapun, tetapi secara tiba-tiba Allah kemudian mencabut nyawanya. Malaikat Israel mencabut nyawanya. Ini maka kalau kiamat kubro tentu begitu banyak tanda-tanda yang bisa dikenali, tetapi kiamat sugro itu yang seringkali kemudian orang menjadi lengah. Maka kita harus merasa dan punya kesadaran dan keyakinan bahwa kiamat sugro atau kematian itu akan datang secara tiba-tiba, seringkali kemudian tidak diberikan atau tidak diinformasikan kepada yang bersangkutan. Kata ja'a pada firman Allah faqad ja'a asyratuha berbentuk mudzakkar, ya, atau maskulin. Pada kata asyratuha, tanda-tandanya berbentuk jamak yang biasanya dianggap sebagai mu'annas atau feminin. Penggunaan bentuk mudzakkar itu dipahami sebagai isyarat tentang kekuatan dan kehebatan tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda kedatangannya antara lain adalah kehadiran Nabi Muhammad SAW yang menurut beliau kedatangannya dan kedatangan kiamat adalah bagian kedua ini.
sambil menunjuk jari tengah dan jari telunjuk beliau. Ya. Pernyataan Rasulullah ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui sahabat Sahal bin Sa'id. Kiamat, seperti tadi saya sampaikan, ada dua macam. Kiamat kecil, yakni kematian orang per orang. Dan kiamat besar, yakni hancurnya alam semesta ini. Tanda-tanda kehadiran kiamat kecil antara lain adanya perubahan pada warna rambut, ya, artinya uban, rontoknya gigi, ya. Tentu semakin bertambah usianya, semakin banyak gigi yang tanggal, tidak berpotensinya secara baik panca indera, menurunnya fungsi penglihatan, pendengaran, ini juga menunjukkan adanya tanda-tanda sudah mendekati kepada ajal. Ya, karena itu dengan tanda itu mestinya kita sadar betul bahwa hidup kita sudah tidak terlalu lama, apalagi yang usianya sudah kepala 6. Rasulullah itu kabundut wafat pada usia 63, sehingga yang usianya sudah kepala 6 tentu sudah harus sadar betul dan mempersiapkan diri pada suatu saat tanpa kita tahu, maka ajal kita akan datang, malaikat Israel akan datang untuk menjemput dan mencabut nyawa kita. Sedang kedatangan tandanya yang tidak akan bermanfaat ketika itu kesadaran adalah saat gergabah, yaitu bunyi yang keluar dari kerongkongan beberapa saat sebelum ruh meninggalkan jasad. Artinya kalau orang menyadari bahwa kematian itu pasti datang, tetapi itu terjadi ketika sudah sakaratul maut, ya. Jadi orang sudah ngorok, sakaratul maut, baru kemudian merasa bahwa ajal sudah sampai dan dia sudah tidak lagi punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah SWT. Sehingga Rasulullah mengajarkan innallaha yaqbalu taubatan ibadihi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah itu menerima tobat dari hamba-hambanya selama nafas belum sampai di tenggorokan. Yaitu seperti tobatnya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu menyatakan keimanannya kepada Allah di saat dia sudah akan tenggelam karena meminum air laut, ketika Laut Merah menyatu kembali setelah dipukulkan tongkatnya Nabi Musa yang kedua, karena yang pertama itu menyebabkan Laut Merah terbelah menjadi sebuah jalan, sehingga Nabi Musa dan kaumnya bisa menyeberang sampai ke daratan Palestina. Tetapi pukulan yang kedua itu menyebabkan Laut Merah bersatu kembali, dan Fir'aun dan bala tentaranya ketika itu berada di tengah. Maka kemudian semuanya meninggal, mati, yang terapung di laut termasuk Fir'aun. Nah, di saat-saat yang Fir'aun akan meninggal itulah Fir'aun kemudian menyatakan keimanannya seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Yunus surah ke-10 ayat berapa, ayat 100 ini. Hatta wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israila
wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ini ketika dia sudah menemui ajalnya, akan menemui ajalnya karena mau tenggelam. Di saat itulah dia menyatakan amantu, aku beriman annahu la ilaha illalladzi amanat bi Banu Israil. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh kaum Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa. Tapi Allah menjawab, al-ana wa qad asaita. Kenapa baru sekarang kamu beriman? Ya. Artinya Allah menganggap sudah waktunya sudah lewat. Ya, di saat Nabi Musa dan Nabi Harun datang berdakwah untuk mengajak beriman dengan kalimat yang lemah lembut, tapi justru disambut dengan penolakan, bahkan melawan. Tetapi ketika akan mati di tengah Laut Merah itulah Fir'aun baru menyatakan keimanannya, dan itu tentu keimanan itu tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah mengatakan ketika orang itu bertobat dan belum sampai pada saat sakaratul maut, maka tobatnya akan diterima oleh Allah SWT. Ketika nafas sudah sampai di tenggorokan seperti tobatnya Fir'aun, tentu kemudian tobatnya itu akan tertolak karena dianggap sudah lewat waktunya. Ya, sudah ketika diberikan kesempatan yang begitu banyak tidak dimanfaatkan, tapi ketika sudah lewat waktunya baru kemudian dia melakukan. Ya, sama seperti kalau ada mahasiswa yang diberi waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas, tetapi ketika sudah deadline, sudah batas waktunya harus diserahkan, ternyata belum juga menyerahkan, setelah lewat beberapa hari, bahkan mungkin minggu, baru menyerahkan tugasnya. Tentu seorang dosen tidak akan menerima tugas yang diserahkan sudah lewat waktu yang sudah ditetapkan seperti itu. Apalagi kalau lewatnya sudah cukup jauh. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan dan petunjuk pada kita semuanya, sehingga setiap waktu kita bisa beristighfar, mohon ampunan pada Allah dari semua dosa kesalahan yang kita lakukan, sehingga di saat ajal menjemput kita, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian subuh pada pagi hari ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, anak-anak kita, dan guru-guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Amin. Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarin azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-'afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afa 'inda al-hisab.
اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh al-mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Dr. Andes Wahidin yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Sekian kajian suku pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya. Amin.